Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di sini aku mau menanggapi sedikit tentang statement yang diambil oleh Daniel Mananta dalam surat Yesaya surat Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Nah, di sini dia langsung membuat suatu statement di mana dia setuju dengan apa tanggapan Ustadz Abdul Somad tentang di dalam salib itu ada jin kafir. Dan judul dari perikop kebodohan pemujaan patung. Ya memang kalau secara ini benar. Saya juga sebagai umat Kristen setuju bahwa kebodohan pemujaan patung. Tetapi di dalam hal ini dia mengatakan ini kan pemujaan dalam patung. Tetapi di situ sangat kita sayangkan kalau Daniel Mananta langsung mengambil statement bahwa orang Kristen atau terutama orang Katolik itu menyembah patung. Memang saya bukan orang Katolik, saya bergereja di GBI. Tetapi kalau kita mengambil sebuah ayat ini dengan pikiran kita sendiri tanpa ada penjelasan dari pihak dari Katolik, mungkin itu terasa tidak sebanding. Tapi ini saya sebagai jemaat GBI, saya mau meluruskan sedikit karena Tuhan mengajarkan kita kasih dan kita tidak boleh menghakimi agama sesama kita dengan firman Tuhan dengan logika kita sendiri. Karena di sini pula saya mau tunjukkan di dalam Bilangan 21. Dalam Bilangan 21. Biar saya buka dulu ya, Bilangan 21. Dalam Bilangan 21 kita maaf agak lamban ya. Bilangan 21 kita baca ayat 4 sampai 9 dulu ya. Kita baca. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Tembarau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tembaga. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel itu yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, di sini kita lihat di dalam ulangan ini, ya, dalam bilangan ini, bahwa ada ketika dalam perjalanan umat Israel dari penindasan di Palestina, di tengah padang gurun mereka meragukan tuntunan Musa. Tetapi di saat mereka meragukan itu, Tuhan mengirim ular tedung
ke arah mereka, dan banyak dari orang-orang yang meragukan itu banyak yang mati. Sehingga Musa disuruh Tuhan, ingat kita, Tuhan sendiri berfirman, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika melihatnya akan tetap hidup. Nah, jadi dari filosofnya itu bukan mereka menyembah patung itu, tetapi ketika melihat patung ular itu, maka mereka semua tidak ragu lagi dengan tuntunan Musa, karena mereka ingat ketika mereka meragukan hal itu, maka ular-ular itu akan memagut mereka dan mati. Maka mereka pun percaya dengan tuntunan Musa. Karena di sini Tuhan sendiri loh yang berfirman. Apakah kita bilang Tuhan ini salah menyuruh Musa membuat patung? Nah, di situ kan mereka bukan berarti menyembah patung ular itu, tetapi mereka mengingat ketika mereka meragukan tuntunan Musa, maka mereka itu semua tidak lagi meragukan tuntunan Musa ketika ada patung ular itu. Mereka ingat ketika mereka ragu, maka ular-ular itu didatangkan Tuhan untuk memagut orang-orang yang tidak percaya. Lalu kita ambil pula dari perjanjian baru dalam Yohanes, supaya kita tidak keliru. Semoga ini bisa menerangkan pula atas apa tanggapan saudara kita Daniel. Semoga dia pun bisa dituntut. Saya melanjutkan atas dari surat Bilangan itu kita ke surat Yohanes. Dan di Yohanes 3, di mana Yohanes 3 yang berikutnya percakapan dengan Nikodemus. Dan di Yohanes 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Perlu kita tahu, di sini dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Artinya Musa kan ditinggikan, dibuatnya ular di tongkat, dibuat di atas tiang, dibuat patung ular itu dari tembaga. Di situ dia buat itu karena Tuhan bermaksud ketika orang-orang melihat patung tembaga itu, maka mereka tidak meragukan lagi tuntunan Musa. Bukan berarti mereka menyembah patung ular itu karena ular memagut mereka, bukan. Tetapi di situ ada rema ketika mereka ragu akan tuntunan Musa, maka ular-ular tembaga itu, ular-ular itu datang, ular-ular tedung datang dan memagut mereka yang tidak percaya atas tuntunan Musa. Dan ketika mereka melihat patung yang dibuat Musa lewat ular itu, maka mereka mengingat ketika mereka ragu, maka mereka mengalami di mana mereka dipatuk oleh ular tembaga itu, ular tedung itu. Maka demikian pula akan hal ini Tuhan pun menyampaikan di dalam Yohanes ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi ketika mereka seperti kita umat Kristen ada di depan kita salib. Salib itu pun kalau kita menyembah salib itu, kita percaya salib itu adalah Tuhan, kita sudah sama menyembah patung walaupun itu tidak ada bentuk manusianya. Demikian pun umat Katolik. Memang di GBI tidak ada dibuat patung, tetapi umat Katolik pun melakukan demikian. Mereka membuat walaupun patung itu ada, bukan mereka menyembah patung itu, tetapi mereka mengingat sama seperti di dalam Yohanes ini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi mereka ketika melihat itu, mereka melihat akan Tuhannya. Bukan mereka menyembah patung itu, mereka mengingat. Sama seperti ketika kita mengingat orang tua kita. Ketika orang tua seperti saya, ayah sudah tidak ada. Kalau saya melihat fotonya, saya ingat dia semasa hidupnya. Apakah itu saya sudah menyembah ayah saya? Tidak. Tetapi lewat foto itu, saya bisa mengingat kenangan-kenangan bersama ayah saya ketika saya sakit dari gunung sana. Begitu jauhnya ke tempat untuk berobat, saya sakit itu. Udah besar SMP.
digendong orang tua sampai ke rumah sakit itu begitu jauh, sepanjang 7 kilometer jalannya lumpur hutan, dia bawa saya. Demikian pun kita, ketika kita melihat patung salib itu atau salib itu, kita mengingat akan sengsara Yesus kita waktu dia disiksa dan disalibkan. Baik juga dengan patung-patung yang lain mereka buat, kayak Maria. Mereka hanya mengingat bahwa Maria itu adalah sebagai ibu yang kudus. Jadi jangan kita langsung menghakimi agama orang lain dengan pengertian kita sendiri, lewat firman yang kita pengertian sendiri. Sebaiknya kita harus belajar pula dengan orang lain, supaya kita baru, itu pun tidak pernah kita harus mengadili sama kita manusia, karena itu semua adalah hak prerogatifnya Tuhan sendiri. Karena itu tidak kita berhak sedikit pun untuk menghakimi sesama kita. Demikianlah dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ini bisa membantu untuk apapun yang saat ini yang telah viral. Tuhan Yesus memberkati.